Yo teman-teman semuanya, bermacam-macam memang kalau kita sudah masuk ke ranah pinjaman online ini. Macam-macam yang akan kita terima dan akan kita dapatkan teman-teman semuanya. Kalau biasanya kita dengar mungkin penyebaran data itu hal-hal wajar lah ya, diucapkan oleh debt collector gitu loh. Mereka akan mencoba memperluas penagihan melalui ke kontak, ke media sosial. Di beberapa video sudah sering kita bahas ya kan, tentang mereka ingin memperluas cara penagihan mereka, ya lebihnya ya konsepnya ke mempermalukan gitu. Habis itu menghubungi RT RW mengkonfirmasi soal kedatangan korwila, kolektor wilayah, pihak ketiga dibarengi dengan polisi. Ini bukan juga menjadi kali pertamanya yang mungkin kita dengar gitu ya. Sudah hal-hal wajar juga yang disampaikan oleh debt collector, walaupun di satu sisi ini tidak ada yang membenarkan perkataan-perkataan debt collector ini yang selalu mengarah dengan hal-hal seperti ini. Habis itu dengan cara menyadap handphone atau melakukan skip tracing, pelacakan lokasi. Ini bahasa-bahasa yang mereka gunakan selalu, dan alhasil 3 poin ini paling sering saya bahas, dan itu orang-orang banyak yang terpengaruh dengan katanya dari debt collector pinjol. Sekarang yang paling parah adalah bertabur somasi dan bertabur proses ke jalur hukum. Katanya sepanjang bulan Februari ini itu semua perkara orang-orang yang tidak mampu bayar pinjol akan dilimpahkan ke ranah hukum gitu loh. Semuanya akan diproses ke jalur perdata sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan alhasil bukan 1 atau 2 yang bertanya, karena saya itu mengangkat satu video itu berdasarkan jumlah banyaknya orang yang bertanya. Saya perhatikan di sini beberapa orang bertanya dengan perihal yang sama gitu loh, walaupun mereka telat bayarnya di aplikasi yang berbeda-beda. Dan hari ini saya mau jelaskan sama teman-teman semuanya, benarkah sepanjang Februari ini semua akan diproses ke jalur hukum, terutama one prestasi atau jalur perdata. Anda akan dituntut, dipaksa untuk melakukan pembayaran, bahkan sampai penarikan aset sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan ada juga yang bertanya, apakah hal seperti ini diperbolehkan? Oke, silahkan teman-teman simain sampai habis, jangan di skip juga. Dan untuk teman-teman semuanya yang baru bertemu dengan YouTube Solusi Hutang MB, jangan lupa untuk disupport, didukung juga, karena supportan dan dukungan teman-teman lah sebenarnya yang menjadikan Solusi Hutang makin berkembang sampai detik ini. Channel ini masih bisa aktif ada di YouTube, memberikan sedikit edukasi, motivasi, semangat untuk teman-teman semuanya. Dan di samping itu juga dibutuhkan untuk supportan teman-teman semuanya, supaya saya bisa bertahan di YouTube, memberikan motivasi dan edukasi. Dan habis itu buat teman-teman semuanya yang ingin bergabung dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti ada pilihan bergabung di grup WA saya, atau langsung konsultasi dengan saya juga boleh. Di sana nanti teman-teman semuanya juga akan diarahkan bagaimana cara yang bagus, cara yang paling tepat untuk menghadapi semua ini. Jangan sampai kita salah langkah dan merugikan diri kita sendiri. Silahkan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mensupport. Diproses ke jalur hukum ya, untuk ditekankan atau dipaksa untuk melakukan pembayaran dengan sesuai dengan kewajiban nominal yang tertulis atau yang sudah ada di dalam aplikasi pinjol. Otomatis ini menjadikan hal yang sangat menakutkan. Oke, kita kembali dulu dengan pertanyaan dari teman-teman semuanya, apakah proses ke jalur hukum ini dibolehkan? Oke. Di dalam POJK di sana telah dijelaskan teman-teman semuanya. Mungkin masih banyak teman-teman yang tidak tahu apakah proses jalur hukum ini memang ada dalam aturan OJK atau tidak. Sesuai dengan POJK juga, yang mana OJK menyampaikan wajib menagih 90 hari. Dia dasarnya dari sini teman-teman semuanya. Wajib menagih 90 hari. Setelah 90 hari pihak pinjol tidak boleh melakukan penagihan. Teman-teman pernah dengar nggak? Atau pernah baca nggak aturan ini tentang wajib menagih 90 hari? Kebanyakan hal ini diperintil orang-orang. Kata orang-orang, setelah 90 hari hutang dianggap lunas atau hangus. Padahal nggak ada teman-teman semuanya. Ya,
Wajib penagih 90 hari diberlakukan hanya untuk pinjol. Lewat dari 90 hari, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi, tapi ya, penagihan bisa dilanjutkan atau dilimpahkan. Ya, pinjol bisa menjalin kerjasama. Pertama, bekerja sama dengan pihak ketiga, yang sering kita kenal FC atau perusahaan-perusahaan yang merekrut untuk debt collector ke lapangan. Ini ada kriterianya masing-masing. Perusahaan yang menjalin kerjasama dengan pinjol-pinjol ini, terutama pinjol-pinjol legal, harus yang sudah legal sertifikasi juga dari OJK. Ya, nggak bisa asal rekrut pihak ketiga aja. Yang jelas ada legalitasnya yang pasti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan pinjol, ini juga dari debt collector yang mau turun ke lapangan nanti juga dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, ya. Jadi itu, setelah 90 hari pinjol tidak boleh menagih, tapi penagihan dilimpahkan ke pihak ketiga yang telah legal dan resmi. Habis itu pinjol juga bisa menjalin kerjasama dengan penasehat hukum atau lawyer. Ya, biasa kita kenal mungkin dengan nama pengacara. Boleh pinjol menjalin kerjasama. Untuk apa? Untuk melimpahkan perkara ini, melanjutkan penagihan ini ke one prestasi atau dilimpahkan secara hukum perdata. Ada dua opsi. Jadi setelah 90 hari, dua opsi ini boleh dipakai oleh pihak pinjol. Mana yang paling mereka senangi dan mana yang paling mereka suka untuk bekerja sama dengan dua hal ini. Pilihlah salah satunya. Mau mereka bekerja sama dengan pihak ketiga boleh, lawyer boleh, dua-duanya juga boleh. Jadi kalau pertanyaan teman-teman, apakah ini dibolehkan dan dibenarkan mereka memproses kita ke jalur hukum sesuai dengan perintah OJK, silahkan, ada aturannya. Tapi arahnya ke jalur perdata. Ya, tapi praktek yang terjadi adalah pinjol tidak memilih opsi bekerja sama dengan pengacara, bekerja sama dengan lawyer, walaupun di setiap perusahaan pinjol itu sudah ada legal corporate mereka sendiri. Ya, mereka tidak mengambil posisi ini. Kenapa? Pinjol banyak pertimbangan, teman-teman semuanya. Pertimbangan pinjol pertama, dana yang dikeluarkan. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk memproses Anda ke jalur hukum? Ya, itu berbayar karena sidang ini perdata, tidak ditanggung oleh negara. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, berapa lama waktu yang akan dipergunakan? Sidang perdata meskipun itu hanya gugatan sederhana, ini menghabiskan waktu yang cukup panjang. Bukan perkara yang simpel. Ya, yang ketiga adalah hasil keputusan tidak memuaskan oleh si pinjol karena dia ada aturannya. Ada aturan mainnya dari 1, 2, 3, 4, 5. Ada urutannya kalau di pengadilan, nggak bisa dari 1 langsung ke 5. Ya, atau pinjol maunya dari 1 pindah ke 4 atau pindah ke 3, nggak bisa. Harus mengikuti urutannya, harus ada aturannya. Ya, yang terakhir adalah pinjol tidak mau terbongkar buruknya mekanisme dalam mereka menyalurkan dana. Oke, ini adalah alasan-alasan valid kenapa pinjol tidak mau menjalin kerjasama dan melimpahkan Anda ke jalur hukum. Ini adalah alasan yang sebenarnya. Ya, alasan yang dipakai oleh si pinjol. Karena kita kan tahu kan, pinjam 1 juta, yang kita terima berapa dalam 1 juta? Taruhlah yang Anda terima itu hanya 700.000. Dalam 1 juta, pinjaman dalam 1 juta yang Anda terima 700.000. Otomatis ini sudah dipotong sebesar 300.000. 300.000 sudah mendapatkan keuntungan sejak awal. Apakah uang 700.000 yang kita terima ini ditulis di aplikasi sebesar 700.000? Tidak. Yang ditulis dalam aplikasi hutang pokok Anda sebanyak 1 juta. Pengurangan biaya 300.000 ini tidak dianggap. Oke, apakah nanti kita hanya membayar sebesar 1 juta? Tidak. Kita harus membayar dengan 1.400.000 atau 1.300.000. Berapa lagi mereka mendapatkan keuntungan? 700 menjadi 1.300.000. Otomatis mereka mendapatkan keuntungan sebesar 600.000. Tambahkan yang 300.000 mereka ambil di awal. 900.000. Ini melebihi 100% dari nilai yang Anda terima di awal. Yang Anda terima di awal hanya 700.000. Tapi yang harus Anda bayarkan melebihi dari hal itu. Belum lagi pemotongannya. Ini akan terbongkar dalam pengadilan. Ini akan terbongkar dalam proses hukum kalau misalnya Anda dilimpahkan ke jalur hukum. Ini juga dikaji dengan matang oleh pihak pinjol.
Mereka tidak mau hal ini akan terbongkar. Buruknya mereka akan terbongkar. Jadi untuk menutupi hal ini, menjalin kerjasamalah mereka dengan pihak ketiga. Itulah yang Anda tanya selalu dengan FC, debt collector lapangan, ya, core will, pokoknya yang sejenisnya, pihak ketiga untuk melanjutkan penagihan. Kenapa pinjol lebih mengambil hal ini? Ya, balik lagi. Pinjol maunya tidak berurutan. Pinjol kalau bisa dari 1 langsung ke 5. Ya. Kalau di pengadilan nggak bisa. Harus ada 1, 2, 3, 4, 5. Nggak bisa dilompat-lompatin. Karena pinjol lebih memilih jalur evakuasi, jalur yang paling cepat, dan ini bisa di-request semau mereka, diambillah bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, itulah dia DC-DC dan FC yang selalu menghubungi Anda, yang selalu menyampaikan data Anda akan disebar, atau misalnya akan ada kunjungan korwil, RT RW misalnya gitu kan. Habis itu mengirimkan somasi. Kita berbalik ke konteks awal. Proses ke jalur hukum karena banyaknya somasi yang Anda terima melalui email, WhatsApp. Ya, apakah ini benar, Bang? Apakah itu akan terjadi, Bang? Pasti itu menjadi pemikiran dan beban berat dari teman-teman semuanya. Oke. Kalau soal somasi itu sama aja dengan ibarat bayarkan tagihan Anda. Ya, selamat siang, tagihan Anda sudah jatuh tempo atau tagihan belum Anda bayarkan, segera selesaikan untuk tidak menambah dendanya. Hampir sama dengan somasi itu. Somasi itu sama dengan SP, surat peringatan. Jadi bukan berarti ini akan dilimpahkan ke jalur hukum, tidak. Ya, atau aset Anda akan ditarik, tidak. Jadi paham ya teman-teman semuanya. Jadi somasi-somasi yang Anda terima di email, di WhatsApp, ya, itu hanyalah pola-pola yang dipakai oleh debt collector untuk melakukan penagihan. Kenapa hal ini selalu dipakai? Ya kesalahan dari kita juga. Kita itu kan apapun yang kita terima dari si pinjol, ya kita anggap itu adalah fakta yang akan terjadi gitu loh, tanpa kita pertimbangkan dengan matang. Harusnya kan kita pertimbangkan dulu apakah ini benar atau tidak. Ya kita lihat dulu analisanya, apa yang mereka sampaikan. Apakah ada kata-kata selesaikan tagihan Anda sekarang juga. Kalau hanya mereka mengirimkan via email, di WhatsApp, ya udah biarkan aja gitu loh. Sekarang fokus saja, fokus mencari uang, kumpulkan uang. Nanti kalau uang Anda sudah ada, negosiasikan. Kayak gitu aja, ngapain kita mikirkan problem-problem, kita mau diproses ke jalur hukum, kita mau dipenjara lah, kita mau dibawa ke sidang perdata, aset kita mau diambil. Nggak ada itu teman-teman semuanya. Kan sudah saya terangkan tadi. Ada beberapa alasan kenapa si pinjol itu tidak mau memproses Anda ke jalur hukum. Ya, yang jelasnya tidak cukup waktu mereka gitu loh. Bukannya sedikit orang yang mengalami telat bayar, bukannya sedikit orang yang mengalami tidak mampu bayar. Nggak mungkin semuanya akan mereka proses. Ya, maka dari itu mereka hanya mengucapkan tapi tidak bisa memfaktakan hal itu. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir, nggak usah berpikir terlalu berlebihan. Sekarang fokus aja. Bagaimana PR-nya Anda memperbaiki diri Anda buat ke depannya. Bagaimana caranya Anda memulihkan hidup Anda yang sudah hancur karena pinjol ini. Itu PR-nya, mumpung kita di awal tahun. Ingat loh teman-teman semuanya. Sekarang kita udah di awal tahun 2025. Karena nggak beberapa bulan dari ini kita itu akan menuju bulan suci Ramadan. Ya, otomatis nanti kita juga akan membutuhkan biaya yang besar bagi umat muslim. Ya, karena walaupun kita tidak makan di siang hari, tapi biaya yang kita butuhkan untuk berbuka puasa dan segala macam itu jauh lebih besar. Jadi prepare-lah keuangan Anda. Jangan selalu memikirkan soal proses hukum yang begana, yang begini, yang jelas itu nggak ada. Oke? Mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya yang mendapatkan ancaman Anda akan disomasi, Anda diproses ke jalur hukum. Mudah-mudahan Anda tidak ketakutan ya. Jangan sampai melakukan tindakan gali lubang tutup lubang. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.